Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles. Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu gak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, massa bintang ini sama dengan massa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian diantaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi, kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya.
Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita, itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar,
Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter. Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3, planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Masa TOI 1075b hampir 10 kali masa bumi menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5, planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet.
barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid, dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS-1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS-1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat.
Planet Samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget. Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas.
Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita GLI 1214B yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu.